Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman akan memaparkan materi mengenai teori pembentukan kelompok dan tahapan-tahapan terbentuknya suatu kelompok. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Tri Ramadhani Swedi dengan NIM 200402500002. Perkenalkan, nama saya Jusni dengan NIM 2004025000013. Perkenalkan, nama saya Anugerah, NIM 20014025020008. Perkenalkan, nama saya Andre Mikael dengan NIM 17420410028. Perkenalkan, nama saya Erna Sri Hartati dengan NIM 204025010014. A. Teori pembentukan kelompok. 1. Kedekatan atau teori kedekatan. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. 2. Teori dari George Homans. Teori ini berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen. Bagian A, semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya, semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka. B, semakin banyak interaksi antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. C, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, semakin banyak sentimen seseorang dipahami orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dan interaksi. 3. Teori keseimbangan oleh Theodor Neukom. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. 4. Teori pertukaran. Teori ini berdasarkan interaksi dan susunan hadiah, biaya, hasil. Hadiah-hadiah yang berasal dari interaksi-interaksi akan mendorong timbulnya kebutuhan, sedangkan biaya akan menimbulkan kekhawatiran, frustasi, kesusahan, dan kelelahan. Yang kelima, ada teori yang didasarkan alasan praktis. Dalam memahami pembentukan kelompok berdasarkan alasan-alasan praktis ini, diantaranya kelompok-kelompok itu cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompok tersebut. Adapun karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok diantaranya: 1. Adanya 2 orang atau lebih. 2. Berinteraksi satu sama lain. 3. Saling membagi beberapa tujuan yang sama. 4. Melihat dirinya sebagai suatu kelompok. B. Tahap pertumbuhan kelompok. Pertumbuhan kelompok melalui beberapa fase, yaitu forming, fase kekelompokan, fase storming, fase peralihan, fase norming, fase pembentukan norma, dan fase performing, fase berprestasi. 1. Tahap pembentukan rasa kekelompokan forming. Pada tahap ini, setiap individu dalam kelompok melakukan berbagai penjajakan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok, sekaligus mencoba berperilaku tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lainnya. 2. Tahap pancaroba atau peralihan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota kelompok melalui proses interaksi yang intensif. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembentukan norma atau disebut norming. Tahap pembentukan norma ini adalah terciptanya suasana penuh keharmonisan dalam kelompok, sehingga hubungan antar pribadi yang semula penuh dengan keraguan-raguan dan konflik satu sama lain. 4. Tahap berprestasi atau performing.
Pada tahap ini, kelompok sudah dibekali dengan suasana hubungan kerja yang harmonis antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Norma kelompok telah disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-masing anggota telah jelas. Adapun menurut Reitz, ada dua model tahap perkembangan kelompok. Yang pertama yaitu model 5 tahap dan yang kedua model kesetimbangan terselubung. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami mengenai teori pembentukan kelompok dan tahap terbentuknya kelompok. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.